Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau menunjukkan bagaimana caranya mencuci lap handuk yang sudah dekil, kumal. Ini nodanya sudah banyak sekali, ada noda-noda yang masih baru, kemudian ada noda-noda yang lama yang susah untuk dibersihkan kalau dicuci dengan cara biasa saja. Dan yang aku lakukan ini adalah cara cepat dan cara yang sangat praktis. Di sini juga aku mau mencuci lap yang sering ada di dapur, lap seperti ini walaupun sudah sering dicuci tapi hasilnya nanti bakalan bau tengi. Karena lap ini tuh sering kita gunakan untuk mengelap di bagian yang berminyak-minyak. Nah, di sini juga aku mau mempraktekkan ini ya, teman-teman. Bagaimana caranya mencuci lap ini supaya tidak bau tengi. Langsung saja aku mulai mencuci handuk kecil ini. Yang aku butuhkan adalah bahan utamanya pemutih pakaian. Ini cara cepat ya, teman-teman, sekali lagi. Dan untuk teman-teman yang tidak kuat dengan bau by clean atau pemutih pakaian ini, nanti aku kasih caranya bagaimana memutihkan tapi dengan cara yang aman. Kalau ini caranya cepat dan juga praktis, cuma kita harus nahan bau saja. Nah, caranya seperti ini. Lapnya jangan dulu kita kasih air, jangan basah dulu. Lalu kita ratakan pemutihnya ke semua bagian noda yang ada di handuk ini atau lap handuk ini, pokoknya sampai rata semuanya. Nah, setelah rata kita biarkan. Kalau teman-teman tidak suka dengan bau yang dikeluarkan dari pemutih baju ini, kita bisa menggunakan cara yang aman. Nah, yang pertama, kita larutkan air panas dengan secangkir soda kue. Jadi soda kuenya 1 cangkir ya, jadi banyak. Kemudian gunakan untuk merendam handuk itu semalaman. Yang terakhir, cuci seperti biasa nyucinya, kemudian dibilas. Teman-teman akan melihat hasilnya. Nah, selain soda kue, ada juga tambahan bahan lain untuk mencuci lap handuk ini, yaitu dengan untuk menghilangkan noda-noda hitamnya itu bisa hilang dengan bantuan cuka putih yang biasa kita gunakan di dapur. Nah, ini setelah tadi aku biarkan teman-teman, kini aku sikat. Itu noda-noda yang kuningnya masih ada, kita sikat, kemudian kita kasih sabun. Bisa sabun cuci apa saja, mau sabun bubuk ataupun sabun cair, terserah ya. Bisa pakai sunlight juga. Nah, aku di sini pakai sabun cair, kebetulan ada di rumah. Kita sikat-sikat saja seperti ini. Dan perlu teman-teman ingat, kalau mencuci secara praktis seperti ini, jangan dilakukan sering-sering karena bisa merusak bagian dari pakaian atau anduk seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Aku pindahkan ya teman-teman, ini hasilnya setelah kita kasih pemutih. Ini hasilnya sudah sangat berbeda dari warna yang tadi. Ini sudah sangat putih, bersih juga, tidak ada noda-noda, baik noda yang masih baru maupun noda yang lama, semuanya hilang. Alhamdulillah, rasanya senang ya teman-teman kalau misalkan apa yang kita kerjakan itu berhasil. Walaupun kita itu capek, tapi terbayar sudah setelah melihat hasil yang sangat memuaskan. Nah, ini udah bersih, tinggal untuk menghilangkan bau dari pemutih itu sendiri. Kita kasih dulu
Di baskom ini kita kasih cuka, kemudian ditambah dengan pelembut pakaian atau pewangi pakaian. Nah, kita rendam beberapa saat saja, kemudian kita jemur supaya hasilnya terlihat lebih maksimal. Dan ini setelah dijemur tapi belum terlalu kering ya teman-teman, aku ambil dulu untuk memperlihatkan hasil setelah agak kering gitu. Nah, bisa juga teman-teman menghilangkan noda seperti ini, bisa cara seperti ini kalau misalkan punya handuk yang kotor dan handuk yang berjamur. Tapi kalau misalkan teman-teman punya handuk yang berjamur, biasanya itu akibat dari kita gantung, tidak kita jemur setelah kita gunakan. Nah, ketika masih basah kemudian lembab, kemudian nantinya bakalan ada jamur. Nah, sebelum dicuci seperti ini, kalau yang ada jamurnya kita kibas-kibaskan dulu, kemudian bisa dicuci seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang ingin aku lakukan adalah mencuci lap serbet ini karena hasilnya suka bau tengi kalau dicuci dengan cara biasa. Nah, di sini sebelum aku cuci, aku rendam dulu dengan larutan cuka, karena cuka ini bisa menghilangkan segala jenis bau, termasuk bau tengi juga. Kalau misalkan teman-teman punya baju yang bau ompol atau bau apapun, bau keringat, bisa memakai cara ini. Kita rendam dulu dengan cuka sebelum dicuci. Nah, ini teman-teman, aku buang dulu air cukanya, dibuang beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian setelah itu cucinya juga jangan memakai sabun biasa, tapi dengan menggunakan sabun cuci piring. Sabun cuci piringnya bisa aroma jeruk nipis, kemudian bisa juga aroma lemon ya. Menurut aku aroma lemon itu yang paling enak ya baunya. Kalau aroma jeruk nipis ini tidak terlalu kecium baunya, cuma tidak bau tengi saja. Nah, setelah itu kita cuci seperti biasa, gak usah sikat terlalu kuat ya. Tapi kalau nanti nodanya masih ada, misalkan, boleh kita sikat sedikit-sedikit saja. Karena lap serbet itu sering aku gunakan untuk noda-noda yang kotor, noda minyak, sisa makanan, kemudian kotoran-kotoran yang lainnya, misalkan yang nempel di kompor, di meja, serta di lantai. Jadi nyucinya juga harus dengan cara-cara yang khusus, yaitu dengan cara seperti ini ya teman-teman, supaya hasilnya itu wangi, tidak bau tengi lagi. Nah, ini setelah aku cuci ternyata wanginya itu sudah berubah menjadi bau jeruk nipis. Nah, ini aku jemur. Itu yang kemarin aku cuci gordeng, sebenarnya sudah kering, cuma karena sekarang mataharinya itu terik banget, jadi sekarang aku jemur kembali supaya makin kering ya. Ini juga sepatu sama, yang kemarin-kemarin aku cuci, sekarang mumpung ada matahari yang bersinar terik, jadinya aku jemur sekalian. Dan ini teman-teman, hasilnya setelah pada kering. Ini lap handuknya sudah kinclong, lap serbet yang hijau juga sudah bersih dan juga harum, tidak lagi bau tengi. Ini karena tadi aku rendam dulu pakai cuka ya. Kemudian dicucinya pakai sabun yang beraroma jeruk nipis. Ini juga handuk semakin bersih dan juga putih. Untuk menghilangkan bau, teman-teman juga bisa menggunakan baking soda ya untuk pencucian lap seperti ini. Nah, setelah di dapur bersih, cuci lapnya sudah, sekarang aku mau beres-beres rumah bagian depan. Dan ternyata teman-teman, di depan rumah itu anak aku tadi ngompol. Dia itu sekarang pipisnya nggak bilang-bilang ya teman-teman, karena sering makan buah. Mungkin kemarin tuh habis makan buah naga sampai pipisnya itu berwarna seperti itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan bagaimana caranya kita menghilangkan najis air kencing seperti ini. Yang pertama-tama tadi aku kasih dulu
tanda dengan spidol itu ya teman-teman, supaya najisnya itu tidak kemana-mana, tidak melebar kemana-mana. Nah setelah itu kita keringkan dengan tisu. Teman-teman bisa menggunakan tisu, kemudian bisa menggunakan lap juga. Nah di sini aku menggunakan tisu saja untuk contoh. Kalau untuk sehari-hari biasanya aku menggunakan lap biasa yang bisa dicuci. Nah kita keringkan pokoknya sampai kering. Jadi ini cara mensucikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah setelah benar-benar kering, ini sudah terlihat kering tapi belum suci, karena ini baunya masih ada. Cuma yang tidak ada itu bentuknya, bentuk sama warnanya itu udah nggak ada ya teman-teman. Nah untuk menghilangkan baunya teman-teman bisa menggunakan sabun. Kita lap-lap saja sampai rata semuanya, karena memang ini tuh area najisnya itu agak gede gitu ya. Nah kita bersihkan sampai benar-benar kering, sampai merata. Pokoknya sampai hilang yang namanya bau. Jadi ketika kita membersihkan najis harus hilang itu yang pertama bentuknya. Tadi air kencingnya yang berbentuk itu sudah nggak ada. Yang kedua kita hilangkan warnanya. Yang selanjutnya yang ketiga kita hilangkan baunya. Nah ini baunya sudah hilang. Untuk pensucian selanjutnya kita kasih air seperti ini. Di sini aku merangkap sambil cuci tangan. Kita juga bisa langsung cuci tangan di sini. Caranya seperti tadi, si tangannya kita tempelkan di tembok. Jadi si tangannya ini jangan sampai ngangkat dari tembok ya teman-teman, harus nempel ke tembok. Nah kalau misalkan tangan kita ngangkat, maka jadinya si air ini air mustakmal, jadi air bekas. Tapi kalau nempel itu tidak. Nah kita ratakan seperti ini airnya, kita ratakan. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk menghilangkan najis, untuk membersihkan najis, kita bersihkan dulu najisnya, kita sucikan dulu. Jangan langsung dipel. Nanti kalau langsung dipel akan menyebar ke seluruh lantai, itu najis semua. Nah ini sebenarnya tadi tangan aku sudah bersih, udah suci, tapi karena akunya masih kurang gimana gitu teman-teman, aku cuci lagi. Nah di sini ini najisnya sudah hilang, sudah bersih tadi ketika kita dikasih air ya. Tapi karena airnya ini takut anak-anak jatuh, supaya kering kita keringkan memakai lap. Teman-teman bisa menggunakan lap atau bisa menggunakan tisu kembali. Ini sampai kering. Dan lap yang kita gunakan juga itu bersih, jadi lapnya itu tidak najis. Bisa kita gunakan untuk mengelap yang lainnya. Jadi ilmu ini tuh aku dapatkan ketika aku pesantren dulu ya teman-teman. Kemudian aku juga sering-sering nonton yang ada di YouTube tentang membersihkan najis seperti ini. Jadi Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, kesucian dan juga kesehatan. Sebab lingkungan yang kotor itu akan menjadi sumber penyakit. Kalau rumah kita bersih dan suci dari najis, maka ibadah kita pun akan khusyuk dan tenang ya. Najis itu sendiri teman-teman ada 3 ya. Ada najis yang berat seperti najis anjing dan juga babi. Ada juga najis yang ringan, contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang masih bayi banget, kurang dari 2 tahun. Ada lagi najis pertengahan. Kalau najis pertengahan ini banyak contohnya tadi seperti air kencing, kemudian bangkai, kemudian bisa juga darah. Nah itu termasuk najis pertengahan. Jadi cara pensuciannya seperti tadi ya teman-teman. Baru setelah itu kita sapu, kita empel lantainya secara menyeluruh. Jadi jangan sekali-kali kita empel langsung dengan empelan seperti ini, karena bakalan menyebar najisnya kemana-mana.
Alhamdulillah teman-teman, kegiatan hari ini sudah hampir berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.